Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan validasi ide project aplikasi layanan konsultasi psikolog online atau mental health. Dan ini untuk anggotanya ada Alka Rizky, Dendi, Sherly, saya sendiri, dan Yasmin. Baik, di sini untuk tabel Javelin board sama rekapitulasi data yang dihasilkan. Baik, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Alka Rizky. Baik, saya Alka Rizky, perkenalkan angkat dan asumsi-asumsi risiko yang terjadi. Masalah utama yang diangkat adalah apakah konseling psikologi online melalui layanan aplikasi kesehatan berpengaruh mengatasi kesehatan mental health issue. Ya, banyak orang-orang bertanya apakah konseling psikologi online itu efektif atau tidak. Apakah itu bisa mempengaruhi seseorang dalam menyembuhkan kesehatan mentalnya atau tidak. Kami mengangkat suatu masalah mengenai mental health issue yang dialami banyak orang, khususnya para mahasiswa. Ya, karena banyak sekali mahasiswa yang depresi karena tugas ataupun skripsi. Nah, gangguan mental dapat disebabkan oleh banyak faktor. Seperti yang sudah disebutkan, biasanya khususnya para mahasiswa lebih ke terbebani oleh tugas yang banyak, atau mungkin ada yang sambil bekerja juga, bisa juga karena skripsi. Mungkin itu masalah utama dan risiko yang bisa terjadi. Lalu ada produk atau potensi yang dapat dihasilkan dari pemecahan masalah yang diangkat, yang dimana tadi kita membahas masalah mental atau health issue yang terjadi dan itu bisa dijadikan sumber atau ide agar bisa menghasilkan produk, yang dimana produknya merupakan aplikasi kesehatan mental yang dimana berkhusus untuk menyediakan platform bagi orang-orang yang merasa depresi atau ingin menceritakan kisahnya kepada orang lain tapi tidak percaya ke orang lain, maka bisa dengan aplikasi mental health bisa menceritakan kisah tanpa harus ke orang lain. Kenapa? Karena salah satu keunggulannya di mana desain yang kita buat adalah dengan menerapkan AI, di mana si penderita bisa bercerita kepada AI tanpa ke orang lain, di mana itu bisa menghilangkan rasa canggung yang dihasilkan saat konseling. Permasalahan mental health issue di Indonesia. Jumlah pengidap gangguan kesehatan jiwa di Indonesia dari tahun 1990 ke 2019 tercatat dari riset kesehatan dasar atau Rikesdas 2018, 19 juta penduduk lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental, emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel oleh Badan Litbangkers 2016 menyatakan bahwa data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang dengan sekitar 50% korbannya adalah usia remaja dan usia produktif, yaitu usia 14 tahun sampai 39 tahun. Jumlah laki-laki dan perempuan dengan depresi di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2019. Di sektor domestik, kerentanan sosial muncul saat perempuan mengurus rumah tangga, anak, perceraian jika terjadi. Apabila konflik dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga secara umum, analisis lain juga menyatakan semakin tinggi beban pekerjaan rumah tangga, semakin tinggi juga kemungkinan perempuan mengalami stres. Mengapa harus konseling secara online? Dengan berbicara kepada psikolog, kamu akan menemukan akar masalah serta jalan keluar lebih cepat. Selain masalahmu akan terpecahkan, ada banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari konsultasi. Berikut ada beberapa keuntungannya, yaitu 1. Tidak harus keluar rumah. 2. Bisa dilakukan kapan saja. 3. Tidak perlu bertemu langsung. 4. Menggunakan nama samaran untuk menghilangkan rasa canggung. 5. Harganya sudah jelas. 6. Responnya yang tepat. Dan yang terakhir, terasa seperti sedang curhat. Baik, untuk selanjutnya ada produk-produk yang sudah ada.
Satu, ada Hatiplong. Hatiplong adalah layanan kesehatan mental online terdepan dengan puluhan tenaga psikolog profesional dan bersertifikasi. Berawal dari visi untuk meningkatkan standar kualitas dan memperbaiki stigma tentang kesehatan mental di Indonesia, kami menghadirkan layanan kesehatan mental yang menjamin keamanan dan kenyamanan kamu selama konsultasi online. Yang kedua, ada Halodoc. Halodoc merupakan sebuah aplikasi dan situs web asal Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. PT Media Dokter Investama, perusahaan aplikasi ini didirikan pada tahun 2016 di Jakarta oleh Jonathan Suharto dan Dodi Lukito. Halodoc menyediakan layanan konsultasi psikologi klinik baik offline maupun online per 30-60 menit. Biaya konsultasinya 50.000 untuk online dan 170-600.000 untuk offline. Dan yang ketiga ada Halo Dokter. Halo Dokter adalah platform kesehatan digital nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 30 juta pengguna aktif setiap bulannya, serta lebih dari 80.000 dokter yang bergabung. Sejak tahun 2014, Halo Dokter telah unggul dalam menyediakan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Semua informasi kesehatan yang tersedia di Halo Dokter disusun dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ditinjau oleh tim dokter yang kompeten. Di sini ada kategori penggunanya, yaitu semua orang yang sedang mengalami gangguan mental, karena mental health tidak memandang usia, gender, jabatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada Javelin Board ya. Di customer kami berfokus pada mahasiswa. Lalu ada masalah yang kami bawa, yaitu masalah apakah konseling psikologi online itu berpengaruh dapat mengatasi masalah gangguan mental di kalangan generasi muda. Dan ada 2 asumsi yang kami bawa dari hipotesis yang ada. Satu, yaitu konseling secara online tidak berpengaruh dalam mengatasi kesehatan mental. Lalu yang kedua ada konseling secara online tidak lebih efektif dari konseling secara offline. Di sini kami melakukan dua eksperimen ya. Yang pertama, kami dapat tentukan customer-nya adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di Sumedang. Masalah yang kami bawa yaitu apakah konseling online berpengaruh dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Untuk solusi di eksperimen pertama belum kami isi ya, belum mendapatkan solusi yang pasti. Lalu ada risk assumption-nya, kami membawa satu risk assumption-nya dari sebelumnya, yaitu konseling secara online tidak berpengaruh dalam mengatasi kesehatan mental. Di sini kami menggunakan metode wawancara dengan sukses kriterianya ada 70% untuk ya dan 30% untuk tidak. Dan hasilnya adalah untuk eksperimen pertama tidak valid 19% dari 11 responden. Lalu yang kami dapatkan dari wawancara eksperimen pertama yaitu konselor yang benar-benar profesional agar diagnosis tepat. Lalu ada selanjutnya ke eksperimen kedua, masih sama, customer-nya masih mahasiswa di Sumedang. Problemnya juga masih sama yang sama sebelumnya. Apakah aplikasi atau konseling online berpengaruh dalam mengatasi masalah kesehatan mental? Nah, di sini saya lanjut dulu ke risk assumption-nya. Di sini kami membawa risk assumption yang kedua, yaitu konseling secara online tidak lebih efektif dari konseling secara offline. Masih menggunakan metode yang sama, yaitu wawancara dengan 70%-nya dan 30%-nya. Dan didapatkan hasilnya di sini tidak valid, 54% dari 11 responden. Dan yang pelajaran kami dapat dari wawancara adalah keamanan selalu dipertanyakan karena ini terkait dengan privasi pasien yang dia sembunyikan. Nah, di eksperimen kedua ini kami mendapatkan solusi.
yaitu solusinya menyediakan platform yang dapat digunakan dengan aman, nyaman, serta efektif dan efisien untuk pengguna. Baik, di sini ada rekapitulasi data yang dihasilkan dan disajikan dalam format tabel, yang dimana kita menguji risk assumption pertama dan risk assumption kedua menggunakan metode wawancara. Di sini kita mendapatkan 11 narasumber dan kita melakukan wawancara pada risk assumption pertama, yaitu konseling secara online tidak berpengaruh dalam mengatasi kesehatan mental, yang dimana hasil validasinya adalah banyak yang menyatakan tidak dan hanya satu yang ya, yang artinya konseling secara online itu berpengaruh dalam mengatasi kesehatan mental walaupun tidak dilakukan secara offline. Lalu risk assumption yang kedua, di sini ada 5 yang menyatakan tidak, yang dimana risk assumption kedua adalah konseling secara online tidak lebih efektif dari konseling secara offline, dan di sini yang dihasilkan adalah tidak valid ya dalam hal validasi, yang artinya konseling secara online pun efektif dalam mengatasi kesehatan mental walaupun tidak dilakukan secara offline. Lalu rekap hasil validasi ide yang di tempat kita melakukan wawancara di kampus FTI dan di kampus Unsap, yang dimana kita melakukan 8 wawancara. Mohon maaf di sini angkanya 5 typo. Lalu kita melakukan 3 wawancara di kampus Unsap. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.